lagi bersama saya Gian Sugiana Sugara di acara Pusat Konseling dan Pengembangan Karir UNTAS. Nah, dan pada video kali ini saya dapat beberapa pertanyaan yang masuk ke DM IG dari Pusat Konseling UNTAS gitu. Dan diantaranya adalah terkait pertanyaan mengenai burnout. Nah, jadi burnout, bagaimana seorang ketika burnout dan apa itu burnout? Mungkin itu yang akan kita pelajari, saya sharekan pada video kali ini. Oke, burnout ya seperti yang pernah saya bahas minggu lalu terkait stres. Maka sebetulnya burnout itu termasuk ragam jenis yang mirip dengan stres. Bedanya adalah gini, ketika kita stres itu ada dua kategori. Nah, ada yang eustress atau stres sehat dan ada distress. Nah, distress ini burnout masuk ke kriteria distress, tapi lebih tepat pada konteks di mana stres yang tidak terkelola karena dia defensif stres. Jadi ketika orang burnout, dia mengalami stres tapi dia tidak melakukan upaya untuk pengelolaan terhadap stres itu. Jadi cenderung diam, dan akhirnya ketika orang defensif atau tidak ngapa-ngapain gitu kan, ketika stres dia akhirnya rentan burnout. Nah, dalam contoh yang sederhananya, misalkan Anda ya rutinitas pekerjaan atau kuliah itu yang banyak, kemudian ada tugas-tugas yang numpuk. Nah, itu membuat kita stres tuh. Tapi kita tidak melakukan upaya manajemen diri atau melakukan hal apa yang harus dilakukan saat itu, maka ujungnya kita membiarkan situasi tertekan itu mengalir begitu saja, maka itulah burnout. Jadi bayangkan burnout itu adalah di dalam konsep itu seperti burn ya, di dalam diri terbakar, out gitu ya. Jadi di dalam diri itu terbakar keluar, sehingga orang yang burnout terlihat letih, lelah secara emosi. Karena ketika burnout terjadi, benar-benar itu lelah secara psikis, dan itu menguras sekali tenaga kita. Sebetulnya burnout itu dibangun oleh beberapa aspek ya. Secara umum, kalau ada pakar burnout namanya Christina Maslach ya, dia menjelaskan ada 3 jenis komponen burnout yang umum terjadi pada seseorang, baik itu di dalam setting pekerjaan ataupun misalkan mahasiswa ataupun siswa ya. Orang pada umumnya kan mengenal burnout itu dengan istilah jenuh ya. Jadi saking jenuhnya kita menjadi malas untuk melakukan sesuatu, sederhana seperti itu. Nah, tapi di dalam konsepnya itu ada 3 dimensi yang membangun burnout. Yang pertama adalah dimensi emotional exhaustion atau lelah secara emosi. Jadi orang yang burnout itu identik dengan emosinya itu terkuras gitu. Bayangkan emosi yang terkuras pasti lelah, tapi tidak lelah dan tidak energi, tapi banyak tugas yang banyak tugas yang belum dilakukan. Itu satu ya. Jadi gambarannya adalah lelah secara emosi. Ini biasanya menguras sekali psikis kita, seolah-olah sederhananya seperti habis charge gitu ya. Jadi lelah secara emosi. Nah, yang kedua, burnout dibangun oleh dimensi depersonalisasi. Bahasa lainnya ada yang mengkategorisasikan itu adalah avoidant ya. Jadi karena kita lelah secara emosi, akhirnya kita malas dan menghindari yang namanya itu melakukan sesuatu yang menjadi tugas kita. Misalnya seorang mahasiswa yang banyak tugas atau mendekati tugas akhir seperti skripsi, ketika dia lelah secara emosi, maka dimensi yang ditunjukkan oleh orang yang mengalami burnout itu jadi menarik diri gitu. Karena berarti tidak lelah secara emosi, menarik diri dari mengerjakan skripsi. Akhirnya apa? Bisa lari dari skripsi ya, lari dari tugas kuliah dalam bentuk apapun. Ada yang larinya ke kerja, ada yang bukan larinya ke kerja, tapi bahkan yang main game gitu. Nah, itu udah ada personalisasi, yaitu berupa penarikan diri dari situasi yang membuat dia burnout gitu. Nah, yang ketiga, dimensi yang ngebangun burnout itu adalah menurunnya keyakinan akademik. Ada 2 ya, pada masyarakat atau pekerja di industri itu menurunnya kinerja.
tapi kalau misalkan pada mahasiswa atau siswa itu adalah identik dengan menurunnya keyakinan akademik, yaitu berupa ketidakmampuan, merasa tidak mampu untuk menuntaskan tugas-tugas atau akademik yang harus dilakukan. Oke, sebetulnya faktor yang pengaruh burnout itu banyak ya, tapi secara sederhana saya sampaikan bahwa faktor utamanya berada pada diri individu, yaitu soal kemampuan individu atau orang dalam melakukan coping terhadap situasi stres. Nah, tadi saya di awal jelaskan bahwa yang membuat orang burnout itu adalah defensive coping stress. Jadi stres itu dibiarkan begitu saja, itu tidak secara aktif ditangani. Nah, padahal kalau misalkan supaya kita punya pengendalian di dalam burnout itu, ya kita harus melakukan strategi pengelolaan terhadap stres itu sendiri. Nah, jadi kuncinya adalah sebetulnya burnout itu adalah bagaimana cara melakukan pengelolaan terhadap stres itu sendiri sebetulnya. Sebetulnya gejala itu sama seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa di dalam tiga dimensi itu ditandai dengan beberapa hal ya. Secara spesifik, contoh misalkan pada aspek kelelahan emosi, maka identik dengan mudah lelah, sering capek, tapi itu bersifat psikis gitu, ke emosi. Nah, pada dimensi kedua terkait depersonalisasi, yaitu berupa penghindaran, tidak mau mengerjakan tugas gitu kan. Kemudian menunda-nunda tugas, itu bentuk depersonalisasi. Yang sifatnya itu adalah ketidakmauan atau menghindari dia dari tugas itu sendiri. Dan yang ketiga itu soal menurunnya keyakinan akademis. Ini jelas terkait dengan menurunnya keyakinan individu terhadap diri sendiri gitu, bahwa dia itu mampu untuk mengerjakan. Jadi turun, sehingga akhirnya apa ya, mengalir seperti itu saja burnout itu, terbakar terus gitu di dalam, dan akhirnya gambarannya adalah lelah secara emosi, depersonalisasi, dan menurunnya keyakinan akademik. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi burnout? Misalkan mahasiswa ya, saat ini kan tadi saya banyak masukannya dari mahasiswa, bagaimana katanya supaya tidak jenuh dalam belajar, apalagi saat pandemi seperti ini. Nah, sebetulnya ada beberapa hal yang menjadi kata kunci ya. Pertama, burnout itu terjadi ketika kita tidak melakukan aktif dalam mengelola stres. Nah, oleh karena itu berarti kata kuncinya adalah bagaimana cara kita mengelola diri kita ya. Misalkan durasi waktu yang kita punya sama antara siapapun 24 jam. Tapi soal bagaimana cara kita memanfaatkan waktu inilah yang sebetulnya dimaksud dengan pengelolaan diri. Nah, burnout itu bisa kita kelola ketika kita mampu mengelola diri kita sesuai dengan proporsi waktu itu. Misalkan Anda punya semacam jadwal yang spesifik yang membagi beberapa aktivitas, di mana aktivitas kesenangan Anda, misalkan yang senang nonton film, itu ada waktu untuk nonton filmnya. Tapi ada juga proporsi waktu untuk mengerjakan tugas atau membaca jurnal atau buku, itu ada juga. Ada juga misalkan waktu untuk berolahraga yang sifatnya itu keseimbangan tubuh. Dan ada juga waktu yang utama, yaitu dalam kehidupan spiritual kita juga. Jadi sebetulnya kalau kita tidak mau burnout, kita perlu untuk mengelola diri kita, khususnya secara spesifik dengan cara memanfaatkan atau mengelola diri kita di dalam memanfaatkan waktu yang 24 jam itu. Nah, ketika kita seimbang ya antar kesenangan, tugas akademik dan lainnya, sebetulnya jenuh itu hampir ya hal yang bisa kita kelola gitu. Tidak kita terbawa oleh kejenuhan itu sendiri. Jadi gitu, kata kuncinya adalah bagaimana mengelola diri kita dalam durasi waktu yang 24 jam itu dengan secara seimbang, dengan proporsi ada waktu untuk kesenangannya, waktu pengerjaan tugas, waktu olahraga atau untuk hak tubuhnya, dan ada juga waktu untuk beribadahnya. Oke, baik, saya kira seperti itu untuk minggu ini. Topik yang mungkin akan ke depan, saya sangat menunggu sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda sampaikan di pusat konseling dan pengembangan karir UNTAS itu. Oleh karena itu, bagi Anda teman-teman mahasiswa UNTAS yang ingin
bertanya terkait dengan topik yang dibutuhkan untuk pengembangan diri ataupun karir, Anda boleh mengunjungi Instagram di Pusat Konseling Untas. Silahkan DM di sana. Atau Anda yang ingin konseling, yang ingin merasa dibantu oleh kami sebagai konselor di Untas, Anda boleh mengontak nomor kontak person yang ada di IG Pusat Konseling Untas. Nah, jadi jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan topik yang hari ini kita bahas, Anda boleh silakan menuliskan di kolom pertanyaan di YouTube ini. Terima kasih. Salam hangat dan bahagia. Yan Sugiana Sugara dari Pusat Konseling dan Pengembangan Karir Untas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.